Lanjut, sekarang aldehid keton. Apa rumus umumnya apa aldehid keton? Ya, CnH2NO ya. Jadi mirip kayak alkena tapi ada O-nya. Nah, ini gugus fungsinya. Jadi aldehid CHO aja gitu ya. Dia itu selalu di ujung. Kalau nanti alkohol itu dia bisa pindah-pindah OH-nya. Tadi kan ada 1 butanol, 2 butanol. Dia itu bisa pindah-pindah. Kalau aldehid itu selalu di ujung. Bisa di ujung kanan, bisa di ujung kiri, tergantung penulisannya seperti apa. Ini sering ditulis secara singkat itu CHO. Nah, kalau dijabarkan seperti ini. C rangkap 2O mengikat H. Makanya jangan nulisnya COH. Kalau kamu nulisnya COH itu nanti jatuhnya malah sama kayak si alkohol. Nah, terus kalau keton itu C rangkap 2O, ada C rangkap 2 ke atas O. Boleh ke bawah nggak, Bu? Boleh. Ya, jadi boleh ke atas, boleh ke bawah, terserah. Tapi biasanya sih ke atas. Nah, kalau disingkat itu si keton itu bisa CO. Jadi jangan sampai terkecoh kalau CO itu keton, kalau O saja adalah eter. Nah, itu ya. Nah, untuk penamaannya, untuk aldehid, akhiran A pada alkana diganti sama al. Jadi misalnya metana, jadi metanal, gitu ya. Terus pentana, jadi pentanal, al belakangnya, ya. Kalau keton, keton itu A pada alkana diganti sama on. Misalnya ini kalau kanan kirinya harus R, di sini R, berarti minimal C-nya harus 3 ya. Berarti untuk keton itu dari 3 berarti kalau di alkana C-nya 3 itu adalah propana, kalau di keton itu jadi propanon gitu ya, on belakangnya. Kemudian untuk nama trivialnya, nah ini yang sedikit berbeda. Jadi kita memakai nama trivialnya itu berdasarkan nama penghasil. Jadi kalau C-nya 1 itu kasih awalan form. Makanya nanti ada disebut asam format, asam formiat karena dihasilkan dari semut. Form itu dari semut. Kalau C-nya 2 nanti si aldehidnya dikasih awalan aset. Nah, aset itu dari cuka ya, makanya asam asetat. Jadi kalau C-nya 2 itu aset diakhiri kata aldehid semuanya. Kalau 3 propion naldehid. Kalau 4 butiraldehid. Kalau C-nya 5 itu valeraldehid ya. Sebenarnya ada sih sampai 10 juga ada, cuman ini Ibu contohinya 5 aja. Ya, nggak usah. Oke, terus kalau nama trivial untuk keton, kamu tinggal nyebutin aja ini alkil, alkil diakhiri kata keton gitu. Jadi mirip kayak ether ya. Kalau ether makan alkil, alkil, ether. Kalau keton, alkil, alkil, keton. Jadi untuk nama IUPAC untuk aldehid itu kita mengganti akhiran al. A pada alkana jadi al ya. Jadi metana jadi metanal kayak gitu. Untuk trivialnya sesuai dengan nama penghasil. Oh ya, satu lagi. Karena aldehid itu selalu di ujung gugus fungsinya. Nah, maka si gugus fungsi itu karena mengandung karbon, ya kan gugus fungsi aldehid CHO, C rangkap 2 OH. Karena dia mengandung karbon, maka si gugus fungsi ini dapat nomor 1. Jadi nomor satunya itu selalu dari ujung dari CHO ini. Jadi gugus fungsi pada aldehid dihitung sebagai C nomor 1. Dan selalu C nomor 1 karena di ujung. Oke, contohnya gimana ini? Ini kan gugus fungsinya ya. Sebelah kirinya ada C-nya nggak? Nggak ada. Aja. Berarti ini hanya 1 aldehidnya. Kalau C-nya 1 di alkana namanya apa? Metana. Metana. Berarti kalau ini Metanal. metanal. Betul. Jadi diganti A jadi al gitu. Atau kalau mau nama trivialnya apa nama trivialnya? Lihat kalau C-nya 1 teh apa? Formaldehid. Formaldehid. Ya, nah ini nih yang disebut formalin. Jadi formalin itu nama dagang. Nama trivialnya adalah formaldehid. Nama IUPAC-nya adalah metanal, strukturnya seperti itu. Itu adalah formalin yang sering kita temukan di pasar-pasar. Oke, sekarang yang nomor 2, rantainya lurus atau bercabang? Lurus. Nah, karena lurus, ini kan berarti rantai utamanya. Nomor satunya dari kiri atau dari kanan? Kiri. Dari kanan. Selalu dari gugus fungsi. Ya, ini nomor 2. Berarti apa namanya? Etanal. Etanal atau Acetaldehid. Terakhir, sekarang lurus bercabang. Bercabang. Nah, kalau bercabang, tentu dulu rantai utama. CHO ikut ya sebagai nomor 1. Mana nih? 1, 2, 3, 4. Kalau lurus hanya 4, kalau belok itu 5. Berarti kita ngambilnya yang lebih panjang. Ini ya. Ya. Nah, itu ada nomornya sih 1, 2,
Ini C nomor 3, ini nomor 4, nomor 5. Nah, berarti di luar itu adalah cabang. Oke. Ayo, IUPAC-nya apa? Butanol. Metil, terus Pentanal. 5 pentanal. Pentanal. Kan 5 ya. Jadi si metilnya terikat di C nomor 3. Sekarang kalau ditanya apa ya nama trivialnya? Itu ketiga, tiga tuh beta ya Bu ya. Kenapa beta? Kan kalau misalnya yang kedua itu alfa, yang ketiga beta, yang keempat itu gamma ya. Yes, betul. Aduh, ini udah pada baca, alhamdulillah ya Allah. Jadi begini, jadi kalau di trivial ya, di trivial di si aldehid, ini tidak mengenal yang namanya angka. Jadi kan 3 metil, ada angkanya kan 3. Nah, ini tidak mengenal angka. Si angka itu diganti sama alfa, beta, gamma. Udah gamma apa sih? Theta ya, dan seterusnya lah ya. Theta Bu. Nah, Bu gimana caranya? Oke, kalian perhatikan, ini gugus fungsi ya, CHO ya. Dengerin kata-kata Ibu ya. Atom karbon setelah gugus fungsi itu adalah atom karbon alfa. Berarti C nomor berapa? Nomor 2. Nah, betul. Atom karbon setelah gugus fungsi adalah C alfa. Berarti ini alfa, ini nomor 3 itu beta, dan seterusnya lah ya. Nah, sekarang berarti si CH3 itu terikat di C nomor, atau C apa? C beta. C beta. Maka ini nama trivialnya adalah beta. Metil 5 tuh 5 ini itu ya. apa? Valeraldehid. Iya, valeraldehid. Sekarang keton. Keton itu diakhiri kata on, ya, belakangnya on. Jadi akhiran A pada alkana diakhiri sama on. Jadi misalnya kalau propana jadi propanon. Terus nama trivialnya kamu tinggal nyebutin alkil diikuti kata keton. Oke, contoh ini nomor 1. Nah, ini kan gugus fungsinya ya, keton ya. Berarti ini CH3, C rangkap 2O, dan CH3. Berarti ini rantainya lurus atau bercabang? Lurus. Lurus. Ini kan lurus. Nomor satunya dari kiri atau kanan? Bebas. Sama aja. Karena simetris ya dengan gugus fungsi ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Oke, namanya apa? 2. Propanon. Propanon, betul ya. Jadi ingat mengganti akhiran A pada alkana jadi on. Lanjut, sekarang nomor 2. Nah, ini nomor 2 mirip sih kayak yang tadi. Ini CH3, CH2, C rangkap 2O, CH3. Oke, rantainya lurus atau bercabang? Lurus. Lurus. Berarti nomor satunya dari mana? Kanan. Dari kanan. Ini ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Gugus fungsi masuk ya, karena dia mengandung karbon. Berarti namanya apa? 2 butanon. 2 butanon. Ya. Oke, sekarang yang ini. Ibu ganti ya, atau Ibu ini ulang. CH3, C, bentar. CH3. Oh, itu harusnya rangkap 2O-nya di sini. Kegeser, nanti dibenerin lah. Nah, gitu harusnya. Oke, namanya apa? Lurus atau bercabang? Lurus atau bercabang? Bercabang. Tentu rantai utama harus mengandung gugus fungsi. Rantai utamanya yang mana? Lurus-lurus aja atau boleh belok? Boleh lurus, boleh belok. Lurus, boleh belok. Bebas ya. Nomor satunya dari mana? Kanan. Dari yang lebih dekat dengan rangkap 2O. 1, 2, 3, 4. Jadi namanya apa? 3 metil 2 butanon. 3 metil 2 butanon. Ya, namanya 3 metil 2 2 butanon. butanon ya. Udah gitu ya.